Perhatian. Konten ini mengandung konsep esensi ilahiyah yang membutuhkan aspek pemahaman mendalam, yang kemungkinan hanya dapat diakses dengan keterbukaan hati dan pikiran, untuk mencapai tingkat pencerahan dan kesadaran yang lebih tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini seperti biasa kita sama-sama belajar lagi, kita sama-sama membuka pikiran dan membuka hati lagi, yang alhamdulillah di hari ini kita kedatangan bintang tamu. Tentu saja guru kita tercinta ada Bang Dame. Jadi mudah-mudahan di pagi ini kita mendapatkan banyak enlightenment, kita mendapatkan banyak kesadaran yang insya Allah semuanya akan bermanfaat dalam kehidupan kita. Salawat serta salam tidak juga kita lupakan, kita sampaikan kepada seluruh nabi dan rasul, wabil khusus baginda besar kita Rasulullah Muhammad SAW, kepada para sahabat-sahabatnya, tabiin, pemuka-pemuka agama, wali-wali Allah, pejuang-pejuang bangsa, dan mudah-mudahan sampai kepada kita sampai akhirul zaman. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Sehat semua ya ibu dan bapak, semangat. Pagi hari ini kita membuka lagi hal-hal yang masih tertutup, membuka lagi kesadaran-kesadaran yang kita selalu meniti ke dalam diri, belajar bersama-sama, yang insya Allah pertemuan ini, kajian kita di Fastabikul Khairat ini bermanfaat untuk pengetahuan, kesadaran, dan tentu saja jalan pulang. Dan saya rasa kita semua udah gak sabar untuk menyimak apa yang mau disampaikan oleh guru kita, Bang Dame, yang yuk kita sama-sama persiapan pendengaran penglihatan hati kita untuk menyerap semua hikmah-hikmah yang akan diberikan pada pagi hari ini. Kepada guru kita, Bang Dame, dipersilahkan. Terima kasih Kang Abu. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma basholli ala hadzal nabil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Kang Abu dan Judis dan sahabat-sahabat semua yang ada di sini, ibu-ibu yang dirahmati Allah, bapak-bapak juga. Marilah kita bersyukur yang tak terkira kehadirat Allah. Pagi hari ini kita bersama-sama berkumpul dalam vibrasi yang sama, haus ilmu, haus keterbukaan. Mudah-mudahan kesempatan ini kita bisa maksimalkan sebaik-baiknya, sehingga kita bisa meneguk makanan rohani, bahkan bisa menyaksikan taman-taman ilahi sebelum kita meninggalkan dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada guru kehidupan Nabi besar Muhammad SAW, guru-guru yang hadir dalam hidup kita, baik yang sudah meninggal maupun yang masih eksis hidup. Sahabat-sahabat sekalian, saya berterima kasih ke Kang Abu dan Bu Judis yang senantiasa memberi kesempatan kepada saya berbagi renungan-renungan saya, ya. Jadi ini asik juga nih Kang Abu nggak dikasih tema gitu. tapi mengalir Bang Dame, biar flow ya, biar flow ya. Nah belakangan ini saya ingin membagi renungan saya kepada ibu-ibu dan bapak-bapak mengenai pentingnya menyadari kita ini hidup di dunia, tapi pengertian kita boleh jadi masih keliru. Ya, kita hidup di dunia, tapi kita menganggap dunia itu adalah apa yang kita saksikan selama ini sebagai maujud fisik gitu, maujud fisik. Ya, kalau kita bangun pagi, maka langsung kita lihat kamar gitu ya Bu ya, langsung. Kalau ibu lihat di belakang saya ini bukan fisik nih Bu, ini virtual nih di belakang saya gitu. Tapi ibu tampaknya fisik gitu, padahal yang di belakang saya ini virtual. Nah makanya di dunia digital ini banyak banget kamuflase, termasuk alis yang tadi gitu ya, apa namanya, alis bunga gitu. Kalau itu bukan virtual Bang Dame, emang nature-nya begitu Bang Dame. Jadi ini penting banget kita sadari bahwa kita memasuki atau hidup di dalam banyak dunia-dunia gitu ya. Kalau sekarang kan versi kerennya disebut universe kan, multiverse gitu ya. Jadi analogi teknologi membantu kita. Saya nggak pakai Twitter kan, nggak tahu Kang Abu misalnya ya, mereka yang punya wajah di Twitter
Itu karakternya beda tuh, karena kata-kata yang diekspresikan pendek. Kalau wah pokoknya saya dengar-dengar di Twitter itu dahsyat gitu. Terus juga ada yang Instagramnya ada 3 itu Kang Abu. Jadi dia punya topeng 3 di Instagram, terus di YouTube, terus di mana gitu. Kalau dalam konteks kalau nggak ada teknologi Bu, kalau Ibu punya 5 kelompok arisan, ya arisan para selebriti misalnya, arisan para apa ya orang-orang yang anak apa teman-teman SMA gitu. Nah pada saat kita masuk ke komunitas itu, kita otomatis kayak seperti memakai dress code yang pas, kemudian juga personality yang pas. Ya, jadi begitulah permainannya. Ya, jadi gimana caranya kita bisa tetap stabil, tenang menghadapi berbagai macam universe itu. Nah, sering kita dengar kehidupan dunia adalah permainan dan senda gurau gitu ya. Kalau Nabi Muhammad menegaskan sangat ini terus, tapi saya sendiri butuh panjang merenungkan, yaitu kalian hidup ini sedang tidur atau sedang mimpi. Jadi ini mimpi nih, long dream. Begitu mati fisik dulu, baru kamu bangun sadar. Iya kalau bangun gitu. Kan susah banget soalnya. Salah satu kehidupan mimpi kita adalah kita hidup menjadi maunya orang. Jadi anak kalau sudah 6 tahun, Kang Abu, misalnya yang punya anak misalnya 7 tahun, harus sekolah. Gitu. Padahal kita tahu begitu anak masuk sekolah, udah siap-siap menderita itu. Ya kan? Iya benar Bang Dame. Jadi saya soalnya wawancara sama anak-anak muda itu bukan pengajar Pak, tapi penghajar dia bilang gitu. Penghajar. Ada yang bilang lagi itu bukan guru Om, jadi apa? Itu worker, pekerja doang. Jadi worker gitu. Nanti Bu Nami Sabtaji juga punya pandangan. Jadi kita seperti kayak ditekan atau diintimidasi oleh persepsi sosial. Kalau nggak ikutan itu nggak keren. Belum lagi kalau kita lebih luas, ukurannya sama Rusia lagi berantem, Cina sama Amerika di rebutan ekonomi gitu. Jadi dengan dunia yang sangat terbuka di digital ini, kita menyaksikan banyak universe atau dunia-dunia yang kalau nggak kuat-kuat Bu, jangan masuk. Karena begitu kita masuk ke situ Bu Tiji, siap-siap misalnya Bu Tiji, Bang Dame gimana nih? Aku ditawarin ikut di satu partai nih jadi caleg. Nah siap-siap deh Bu Tiji kalau sudah jadi caleg gitu kan. Caleg bebet. Apakah itu salah? Saya tidak bilang salah. Tapi begitu masuk ke dunia politik, seperti lagunya Iwan Fals, dunia politik penuh dengan intrik. Sikut sana, sikut sini, gitu kira-kira. Tapi ada nggak politik yang baik? Mari kita selidiki sama-sama. Jadi, hari ini saya mau share mengenai bagaimana kita bisa menyadari permainan kehidupan ini yang disebut Nabi sebagai dream, tapi keluar dari situ. Ya. Nah, ini saya mau pinjam nih ya kata-kata dari satu guru ya Kang Abu ya, namanya Rupert Spira ya. Kalau Nabi Muhammad menyebut semua manusia tertidur di dunia ini. Saat dia mati, barulah dia terbangun. Kalau ibu-ibu di sini yang sudah mulai suluk, itu boleh tuh ketemu seorang guru kalau sudah dekat. Gimana sih maksudnya hadis Nabi ini guru gitu. Itu biasanya guru yang udah bangun, dia akan bongkar dinding kita Bu. Jadi kalau teman-teman di sini yang sudah punya mursyid atau sahabat spiritual, jangan ragu-ragu nih, udah judis nanya, ini hadis Nabi ini gimana ya maksudnya gitu. Nah ini saya mengutip satu guru kontemporer, ya, dia bilang begini, semua pengalaman can be looked at in two ways. Semua pengalaman kita bisa kita lihat dari dua cara itu sudut pandang.
One is from the point of view of consciousness, jadi dari sudut pandang kesadaran, dan yang lainnya adalah sudut pandang entitas terpisah, gitu Kang Abu sederhananya. Jadi saya bisa melihat kehidupan ini dari dua sudut pandang. Sudut pandang sang kesadaran, yang kedua sudut pandang yang other. Itu banyak banget tuh Kang. Saya sebagai ustadz, saya sebagai ayah, saya sebagai suami, misalnya saya sebagai istri, saya sebagai kakak, saya sebagai anggota partai, itu pasti ada a point of view, sudut pandang partikular. Nah itulah nanti kita sebut sebagai dream. Nah Bunda Judy sekarang senang tuh istilah standing as awareness gitu. Sadar sebagai kesadaran, melihat segala sesuatu. Kalau kita buat satu analogi lagi ya, ini, kalau ada pertunjukan film, ada sudut pandang pemain jagoan, ada sudut pandang pemain antagonis itu. Tapi ada sudut pandang figuran, ada sudut pandang penonton. Tapi yang orang suka miss, ada yang suka miss, nggak ada sudut pandang sutradara. Ya nggak tahu. Sutradara itu yang tahu semuanya gitu. Dia yang tahu setiap sudut pandang gitu. Nah, dia yang sudah sampai pada sudut pandang sutradara itu memahami scene-scene yang sedih, yang gembira. Di sini harus ada trik gitu. Betapa beruntungnya kita kalau kita sampai pada sudut pandang sang sutradara kehidupan. Gimana caranya kita bisa bertemu dengan sang sutradara? Nah ini perjalanan. Tapi kan kehidupan ini luas banget teman-teman. Jadi kalau boleh dibilang pencarian sumber hidup dari manusia itu adalah bagaimana dia bertemu dengan, ya istilahnya rahasia hidup, tujuan hidup apa. Apabila dia sudah sampai pada kesadaran sang sutradara, udah. Ya, nanti kita diskusi ya teman-teman. Karena kalau kita saintis itu sebetulnya sudut pandang terbatas loh. Ya, misalnya psikolog versi Sigmund Freud, Martin Seligman gitu ya, Jung gitu, Immanuel Kant gitu. Terus gimana dengan nabi-nabi? Nabi Musa sudut pandangnya gimana? Penekanan agama itu lebih kepada Ten Commandment kan? Nabi Isa gimana? Penekanan kepada kasih sayang. Nabi Muhammad ma'rifat gitu. Lao Tzu gimana gitu. Jadi apakah itu bertentangan satu sama yang lain? Kalau kita masuk kepada sang sutradara, maka kita bisa melihat benang merah dari sinkronisasi semuanya itu. Nah, kalau kita bawa dalam kehidupan kita masing-masing, itu juga tuh. Setiap kita ketemu misalnya orang ini, wah cerita ini datang lagi. Gitu. Ya nggak? Nah ini nanti bentuk self-inquiry-nya, praktikalnya. Kalau saya ketemu ini, ya cerita ini main lagi. Kalau saya ketemu ini, nah ini cerita ini main lagi. Coba aja Bu lagi reuni kan. Oh ini anak SMP SMA 20 tahun yang lalu. Temu mantan nih cerita. Nah itu kan ada pancingan tuh. Kita mainkan lagi nggak nih sebuah scene begini nih ya. Tapi badannya udah tua secara fisik. Nah badannya sudah tua secara fisik, udah mungkin ubanan, tetapi di benak mereka masih SMA loh. Ya nggak sih? Rasanya masih rasa SMA loh. Cemburu-cemburunya, galau-galaunya itu masih hidup. Jadi yang mana nih yang sebenarnya kita rindukan, yang mau kita hidup? Gitu kira-kira. Oh ini banyak sekali nih yang harus pelan-pelan kita selidiki. Nah ada orang, gua nggak mau pusing bang, udah gua pasrah aja dah. Beneran pasrah loh. Kalau pasrah itu kita mulai no identity, kosong aja ngalir. Atau ikhlas, saya ikhlas aja di apapun gitu permainannya. Saya manut aja. Kalau adeganmu sebagai marah gimana? Ya manut aja. Kalau tukang tipu, manut aja. Sebagai istri ketiga gimana? Manut aja. Nah itu kan ngomongnya gampang. Tapi begitu ngelakuinnya susah tuh.
Jadi bisa nggak orang yang jadi istri ketiga itu sadar? Dari sudut pandang ini bisa aja kalau dia dapat. Apa cirinya? Makom ridho gitu. Orang yang sudah bisa bahagia dengan peran apapun, itu kalau dalam tujuh derajat jiwa dia sudah sampai pada makom ridho. Bukan cuma mutmainah loh. Mutmainah itu hening. Tapi sebelum bisa sampai ke makom ridho, mutmainah. Karena makom ridho ini, dia jadi istrinya Fir'aun, Kang. Dia ridho gitu. Kebayang nggak kalau jadi istrinya Fir'aun? Mana tuh? Asia kan? Zaman sekarang ada nggak sosok Fir'aun? Ada. Zaman sekarang. Atau Bu Tiji bukan istri Fir'aun deh. Istrinya Nabi Ibrahim yang kedua, Siti Hajar gitu misalnya kan. Mana kalau lakon kita mirip seperti Siti Hajar atau Siti Sarah, atau dari sisi katakan aja gimana kalau kita memerankan peran Nabi Ayub yang kita semua tahu ceritanya, itu istrinya ninggalin dia sakit-sakitan sampai segala macam. Atau kita jadi Bunda Maria gitu, Maryam, tahu-tahu hamil gitu, suaminya nggak jelas siapa. Nah, kisah-kisah dalam Al-Quran itu adalah satu fragmen-fragmen lakon hidup. Apapun peran hidupnya Kang Abu, tapi dia sadar. Itu dia. Kira-kira Fir'aun itu ketika dia berperan itu sadar nggak dia itu Tuhannya gitu? Nah, Ibnu Arabi punya pandangan yang berbeda itu kan. Ibnu Arabi mengulas pada waktu Fir'aun itu tenggelam di lautan, dia ternyata tauhid juga. Nah ini kan kita mulai ini coba ini sudut pandang begini kita mulai segala permainan. Jadi sudut pandang sutradara satu itu aman kita itu. Yang kedua kayak si Dul ya, Rano Karno, dia sutradara dulu, tapi dia penulis skenario juga, dia main juga sebagai Dul gitu kira-kira. Itu seru tuh. Ketika dia jadi sutradara Bunda Judis, dia ngatur-ngatur. Ketika dia menulis skrip dia, tapi ketika dia jadi Dul, di situ kan galau, baperan gitu kan, dibono gitu kan. Nah, bukankah kehidupan kita ini sebetulnya gambarannya seperti itu, teman-teman? Jadi kita sedang melakoni banyak permainan, ya, saya kira. Jadi kalau Ibnu Arabi ini agak metafisik ya. Hal yang disebut sebagai kenyataan, ya kita ini realitas fisik, yaitu alam indrawi yang menarik kita dan lazim kita anggap sebagai realitas, sebetulnya adalah mimpi. Melalui panca indera kita mempersepsi sedemikian banyak benda kan, membedakan satu benda dengan benda yang lain, menyusunnya sesuai dengan nalar kita, dan kemudian mengukuhkan sesuatu yang solid di sekeliling kita. Kan solid itu benda itu sopa, dan lalu kita menyebut sebagai bangunan solid itu sebagai kenyataan dan tidak mengukuhkannya sebagai yang wujud gitu. Ketahui bahwa diri kalian adalah khayal gitu, imajinasi. Ketika kita sebut saya gitu ya Bunda Jenis, what do you mean I am? Itu pasti kita ngayal kan? Saya adalah begini. Kita create, benar nggak? Itu yang disebut citra diri ataupun personality, framing. Coba, benar nggak kira-kira? Yang selama ini kita sebut sebagai diri kita, semua yang kalian persepsi dan katakan pada diri saya, ini bukanlah diriku, juga imajinasi. Bahkan keseluruhan alam eksistensinya adalah imajinasi dalam imajinasi. Mudah-mudahan nggak mumet ya. Jadi ini contoh. Siapa kamu? Pasti kita akan meng-create, ya nggak Bu Neni? Saya adalah punya pengalaman ini, saya kuliah di UI, saya kuliah di ITB, saya kuliah di ini. Kita meng-create. Ada diri yang di-create, dibentuk, ada yang membentuk. Nah, diri yang di-create itu kita tampilkan dalam profil kita di Instagram, di buku, di kenangannya orang. Apakah itu diriku yang asli?
Ya. Jadi ada diri yang di-create sudah menampil secara badan, rumah kita ada yang sudah nampil di virtual, tapi ada juga yang menampil di benak kita. Tapi ada aku yang terbebas dari semua itu. Aku yang terbebas dari semua itu yang harus kita sadari betul, teman-teman. Baru kita bisa la ilaha illallah. Karena setiap person ada Tuhannya. Misalnya person sebagai politikus, Tuhannya dia apa? Ya pemilihnya lah. Kalau dia kepilih jadi menteri misalnya, ya yang ngatur dia siapa? Ya presiden lah. Jadi masing-masing person ada Tuhannya. Tuhan dalam arti tanda petik. Ada yang Tuhannya dolar. Oke. Tapi Kang Abu ya, yang begini-begini sebetulnya sudah waktunya dikenalkan ke anak muda juga, atau ke siapapun. Karena ini sejalan dengan kitab suci sebenarnya. Betul. Bertentangan gitu. Karena kalau kita nanti hanya beragama itu sekedar dogma, kita sebetulnya apa ya? Berangan-angan sebuah surga yang sebetulnya ilusif gitu. Ya. Apa yang menentukan sesuatu itu real? Apa yang menentukan? Sekarang kan misalnya ada YouTube di-upload 10 tahun lalu. Udah ada di cloud. Ada YouTube yang di-upload 10 jam yang lalu. Kalau dalam konteks time kan harusnya kita berpikir membuka YouTube yang 10 tahun lalu lebih lama. Tapi kan dalam konteks di dalam cloud semua itu yang disebut alam barzakh, imaginal world, itu semua kita bisa hidupkan tergantung kita mau fokus ke yang mana. Ini catatannya gitu. Apa yang menjadi realitas kita, Bu Tiji, ditentukan oleh perhatian dari kesadaran kita. Seorang istri yang kecewa melihat suaminya selingkuh, kejadiannya katakan 10 tahun lalu, itu bisa tetap hidup sekarang, benar gak? Ribet tuh. Lu coba deh lihat dialog-dialog yang ada di dialog talkshow di TV. Itu kan luka-luka lama diangkat kembali, bisa dihidupkan. Apa yang menentukan? Diri yang di dalam itu memberi fokus apa enggak? Memberi kun enggak? Kun itu kan artinya fokus. Kun, pay attention. Saya diskusikan Abu dengan anak-anak muda yang main YouTube itu jadi, Bang, di dunia YouTuber ini attention adalah nilai dia kan gitu. Makanya kita bikinnya biar viewernya banyak. Tapi apakah itu harga yang sebenarnya atau tidak? Tapi lama-lama kan hilang, nggak timeless. Tapi konten-konten yang datang dari, nah ini saya buka langsung, divine name yang datang dari hati kan, itu nggak bisa dihancurkan. Jalaluddin Rumi secara time umum itu meninggal 800 tahun yang lalu, masih kita hidupkan sekarang. Ya. Kita bisa memasuki dunia Rumi dengan menjadi pecinta. Kita bisa memasuki dunianya Rabi'ah al-Adawiyah. Tapi kita juga bisa memasuki dunianya Hitler, benar kan? Kita bisa juga memasuki dunianya Gustav Jung. Atau kita juga bisa memasuki dunianya kakek saya. Dulu saya ini turunannya Sultan Agung. Dulu saya ini turunannya Joko Tingkir loh. Nah, bayangin teman-teman kalau kita nggak sadar diri kita yang asli itu, Bu Judis, nggak standing as awareness, bingung nggak gitu? Itulah sebabnya dalam haji kita harus sekali aja pernah haji, iya nggak? Kenapa? Karena kita pulang ke aslinya kita, pulang ke rumah. Kita harus meninggalkan baju person kita, benar nggak? Orang yang pergi haji nggak boleh pakai, saya itu Jawa, saya itu Batak, pakai batik, saya pakai baju Zara gitu, tas Chanel gitu. Nggak boleh. Kita harus pakaian ihram. Harus pakaian ihram.
Kenapa adegan itu, geladi resik itu, simulasi pulang itu ada? Benar kan? Dan pada saat saya sudah memutuskan saya mau kembali ke jati diri saya, yang disebut ketemu Tuhan, saya harus berani menanggalkan semua baju-baju identitas saya. Kalau nggak sah, Bu Nani. Nggak sah. Memang bagus itu, emang nggak sah. Nggak nyampe kan. Dan kita siap bertawaf. Wow, tawaf itu. Dan cara jalanmu sekarang nggak boleh klop. Karena kalau klop, kamu membentuk lagi personality, benar nggak? Keluar gitu. Kamu harus balik. Lepasin atu-atu, lepasin satu-satu personality. Begitu dan nyampe di pusat, ketemulah rumah Tuhan yang disimbolkan dengan Ka'bah. Kita harus berserah. Pasrah. Itulah Hijri Ismail. Kita harus siap seperti Ismail. Kita harus memerankan peran Ismail. Di tarekat Kang Abu, Ismail itu seorang murid, Ibrahim seorang mursyid. Kalau kita cukup berani, tapi makanya kan kalau kita memang butuh guru itu akan datang. Jadi self surrender. Bagaimana menghabiskan semua person-person yang gentayangan ini? Self surrender Ismail. Dan itu diperingati setiap tahun hari kurban. Nah, setelah di situ self surrender, baru kita masuk ke kita sadar. Jadi saya, ini versi saya kan. Jadi Ismail itu sadar sebagai space kan. I'm nothing. Oke. I'm nothing. Enak nggak nothing itu kan? Enak banget ya, pasrah itu. Terus ditipu, kita investasi kosong gitu kan kira-kira. Tapi itu harus tawaf dulu tuh pikirannya itu kan, tawaf baru kosong. Saya kalau udah mumet nih pikiran, kamu tawaf mulu nih pikiran kan, udah masuk aja deh ke Hijri Ismail, zet udah, nggak mau mikir apa-apa udah. Itu jurus itu teman-teman, enak tuh. Wah, ikroknya apa nih? Nggak bisa, nggak semua orang bisa self-inquiry soalnya. Ya, ya. Nah, udah saya pasrah aja. Ayah udah mau disembeli aja di ayah gitu. Tuhan, engkau mau apa, karena aku terserah aja udah. Nah, setidaknya saat kita memerankan masuk di makom Hijri Ismail, kita damai di situ. Nggak ngapa-ngapa gitu, nggak ngapa-ngapain gitu. Jadi Ismail adalah hamba total, surrender total. Baru saat ternyata pada saat kita kosong surrender itu kan, tiba-tiba kita bisa lihat, aku ternyata adalah dia gitu. Itu makom Ibrahim. Kesadaran itu saat yang sama adalah aku love Ibrahim. Nah, kalau sudah jadi Ibrahim, sadar sebagai kesadaran Ibrahim, baru kita menjalani hidup seperti kembali ke Hajarul Aswad. Hajarul Aswad adalah rahim ibu. Kita semua tahu, kita punya ingatan pernah di rahim ibu, semua diurus. Baru Bu Tiji setelah mengalami tawaf itu, baru kita turun lagi ke dunia Kang, sa'i. Nah itu mulai nih turun nih, bikin ini, bikin itu, dari sofa ke marwah, sofa ke marwah, sofa ke marwah. Ya, nyari air kehidupan di sofa nggak ada, nyari air kehidupan di marwah nggak ada, bolak-balik. Itu sa'i itu, terus di akhir di sofa itu, di marwah itu kita tahallu. Karena banyak kotoran-kotoran di pikiran kita itu bersihkan. Nah, ini kan indah banget. Jadi cara menjurus konjung toli rumit Kang, itu disimulasikan dalam bentuk pertunjukan
gladi resik proses kembali manusia kepada Tuhan, dan dia turun lagi ke bumi bermain, tapi sudah sadar. Ya, jadi sahabat-sahabat. Nah, ini saya kutip juga nih. Kita misalnya nih Mary ya, Mary mimpi nih Kang. Di dalam mimpi itu dia jadi jin gitu ya. Oke. Terus dia ketemu Andre nih. Ini di kota lah, di Jakarta misalnya. Terus ada gunung. Nah, sebagai jin, dia melihat dirinya terpisah sama Andre kan? Tapi kalau kita melihat dari sudut pandang Mary, semua ini satu di dalam ruang kesadaran. Oke. Ya, jadi kenapa saya melihat visi Dame terpisah dengan Kang Abu? Karena kita melihat dari sudut pandang Dame dan Kang Abu, Bang. Kita terpisah. Tapi kalau kita kembali kepada diri kita yang asli, Kang, kita itu satu, Kang. Oke. Ini keren sih, gambarnya keren sih Bang Dame. Ngomongin Simpel ya, simpel tapi jelek gitu. Maksudnya jelek. Ini gampang banget menggambarkan bahwa kebersatuan itu ya gambarkan aja dengan bermimpi gitu, karena dalam satu mimpi itu semua scene itu menjadi satu kesatuan gitu intinya. Yes. Oke. Gitu. Jadi sekarang di dreamnya itu ya kehidupan kita yang kita anggap sebagai nyata ini. Gimana kita menyadari aku yang mengimajinasikan seluruh alam semesta. Ya. Nah, ketika aku sudah sadar diriku yang oneness itu, lalu aku masuk ke mimpi, Kang. Nah, itu yang disebut dia udah jadi khalifah. Dia jadi utusan Tuhan. Dia menjadi Muhammad Rasulullah. Dia menjadi imago dia menampil sebagai Isa Al-Masih, menampil sebagai Musa, menampil sebagai Rumi, menampil sebagai siapapun gitu. Makanya ketika kita dalam mimpi ini menderita sebagai person, ya ini kan person, kita dikejar-kejar anjing atau setan, solusinya apa? Bukan kabur loh, tapi bangun. Makanya kan kalau kita udah mulai akrab dengan kesadaran space, kesadaran I am, love itself, jati diri, kita ketemu Dalai Lama, ketemu orang-orang di mana aja, kita langsung cepat rasa. Bahkan tanaman, hewan itu pun part of me gitu. Itu kan. Nah, bayangin kan, itu yang dimaksud oleh guru itu. Nah, kalau kita udah sadar I am, aku yang sejati itu yang disebut the highest prayer. Doa ataupun puncaknya doa itu yaitu. Nah, self inquiry ngajak kita untuk bangun, ya. Nah, ini kita coba kutip dari Al-Quran yang jelas ya, di surat Al-An'am 32. Dan kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan sendagura, betul nggak? Sedangkan negeri akhirat itu sungguh lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Tidakkah kamu mengerti? Jadi kehidupan dunia ini, kehidupan yang hadir di pikiran itu, semua drama-drama hidup kita itu kan kita putar balik di imajinasi kita. Tapi akhirnya apa? Akhirnya itu tuh bukan nanti ya. Dalam drama itu, apa sih esensinya? Itu akhiratnya kan? Ya, apa akhiratnya? Ketika saya adegannya satu scene ini dalam kehidupan saya duduk meditasi, saya tafakur, saya putar lagi di imajinasi. Ini apa sih sebetulnya akhirnya? Akhiratnya itulah yang saya suka sebut itu, nama-nama Tuhan apa yang engkau saksikan dan alami di situ. Ini juga diulang lagi di surat Al-Ankabut. Dan kehidupan dunia hanya sendagura dan permainan. Sesungguhnya negeri akhirat itu adalah kehidupan yang sebenarnya, sekiranya mereka mengetahui. Ini lagi nih, ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan sendaguraan
perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan anak keturunan seperti hujan yang tanam-tamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah, serta keriduan dan kehidupan dunia ini adalah kesenangan yang palsu. Di sini kan ada kata takwa nih teman-teman. Jadi silakan bermain di dunia ini, tapi bertakwalah, sadar bermain. Ini misalnya nih, 2 tahun kemarin pandemik itu kan sebuah scene tuh kolektif. Kita masing-masing dapat apa yang kebawa substansinya masih hadir dalam kita. Kalau saya ditanya, Bang Dami apa yang Bang Dami dapat dari salah satu aja dari pandemik? Wah, aku makin sadar memang berinteraksi sama orang itu semuanya pakai imajinasi ternyata. Teman-teman di sini hadir 92 orang, itu punya persepsi sendiri dengan sosok Dami. Ya. Kang Abu juga begitu, kita akrab banget di dialog positif. Terus begitu kita kopi darat, kayaknya nggak jauh beda sama yang dipersepsikan ya, nggak ya? Soalnya ngelihatnya udah nggak dipersepsi sih Bang Dami. Abu di mana langsung nunjuk sana gitu. Oh itu si Abu gitu. Itu tuh yang di layar gitu. Padahal kan semua yang kita lihat di luar sebenarnya ada di sini gitu. Bang Dami ada di sini, si Abu ada di sini, siapapun ada di sini, semua terjadi di dalam diri kita gitu. Nah, kalau kembali ke akhirat tadi berarti esensi dari apapun itu itulah yang disebut dengan akhirat gitu ya kali ya Bang Dami ya? Yes, memang. Nah, akhirat itu kalau kita pakai metafisik ekonomi, itulah nama-nama Tuhan. Oke. Dan itu barengan loh dunia akhirat itu. Dunia itu penampakannya. Akhirat itu substansinya. Oke. Akhirat itu ada nerakanya. Suffering itu kan ada dalam setiap adegan. Kalau dibuat vulgar lagi, dunia itu yang penampilan, akhirat itu makna yang kita dapat dari cerita adegan itu. Oke. Ya. Boleh satu lagi ya? Silakan, Satu lagi saya mau sampaikan. Nah ini kan karena ya ini sering dibaca nih ya, wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa, ya, surat Al-Isra. Katakanlah al-haq telah datang, itu the truth itu. Maka ilusi pun lenyap. Sesungguhnya ilusi adalah sesuatu yang pasti lenyap. Semua penampilan pasti lenyap, tapi substansi di balik itu tidak pernah lenyap. Jadi bila kita sudah sadar diri kita yang hakiki, yaitu divine, the truth itself, dan ketika kita bermain, itu yang bermain juga the truth dalam banyak casing, itulah yang membuat kita damai yang makan. Ya, aku bersaksi la ilaha illallah, gitu ya kalau dalam. Nah ini self inquiry ngajak kita ke situ. Ini ada satu film juga ya Kang Abu ya, mudah-mudahan ibu udah nonton, Everything Everywhere All at Once. Jadi si Evelyn ini dia bisa menyaksikan, dia punya banyak personality di banyak universe Kang Abu. Kalau Dr. Strange kan di setiap universe selalu adegan dia yang dia selalu miris itu, dia nggak jadian sama pacarnya kan gitu, nggak jadian terus gitu. Di setiap universe berantem terus. Berantem gitu. Nah itu kan suka gitu kita itu. Nah jadi akhirnya dia solusinya Christine di mana di universe I love you in every universe gitu. Mau kita jadian apa enggak, pokoknya I love you so much deh gitu ya gitu. Nah kalau si Evelyn ini teman-teman, di scene awal hubungan dia sama anaknya itu kan kontradiktif banget. Itu mengeluarkan kalimat nothing matters, ya kan? Nothing matters itu berubah makna. Ini tidak ada yang penting, tapi nothing matters yang berikutnya Kak, bukan apa-apa itu adalah benar-benar utama gitu kan? Bener sih. Ya. Jadi ini menakutkan bagi banyak orang. Nothing matters. Pada waktu kita kalau di tasawuf
fakir itu kalau di ilmu, wah fakir kere. Tapi di tasawuf, fakir itu kemuliaan. Ya, gitu Kang. Kira-kira mudah-mudahan suguhan hari ini bisa membantu. Kayaknya rekamannya ini nanti perlu diulang-ulang deh. Ya. Berat Bang Dame, ini berat sih. Ini sadis. Oke, terima kasih. Kang, terima kasih Bang Dame. Wah, ini berkaitan sama kalau bicara tentang tahun baru gitu ya. Sekarang kan kita merayakan tahun baru gitu ya. Jadi tahun baru ini salah satu kado yang paling indah gitu. Hijrah lah kalau kita kaitkan dengan hijrah gitu, bahwa pagi hari ini Bang Dame menyuguhkan tentang hijrah yang sejati buat saya gitu Bang Dame. Artinya hijrah tuh bukan masalah pakaian, hijrah tuh bukan masalah membaru dalam konteks fisikal gitu. Dan lebih mengerti tentang hijrah menuju akhirat gitu ya. Tadi tentang dreamer gitu, dan lebih dipahami bahwa iya ya, dipikir-pikir statementnya Nabi Muhammad semakin kesini makin ngerti gitu Bang Dame. Makin kesini makin disadari, iya ya, jangan-jangan kita nih tidur semua gitu. Nanti begitu tubuh fisik expire, bangun, mending gitu kalau bangunnya juga awareness tadi gitu ya, dan itu menarik sekali gitu. Oke Bang Dame, pertama sih saya cuman mau bilang terima kasih Bang Dame. Ini nggak panjang gitu ya, simple tapi dalam banget gitu Bang Dame. Luar biasa dalam banget gitu. Oke, seperti biasa Ibu dan Bapak, teman-teman semua, silahkan kalau ada yang mau memberikan apresiasi, komentar, pertanyaan apalagi ya, karena ini too much diskusi sebenarnya gitu ya, banyak banget sudut-sudut yang perlu didiskusikan gitu. Siapa tahu nanti dari perspektif atau apapun gitu ya, dari Ibu dan Bapak dan teman-teman yang tiba-tiba ada pertanyaan, kita open to discuss gitu. Nah, sambil nunggu, ini ada beberapa notes yang pengen didiskusikan dulu sama Bang Dame. Oke, Bang Dame tadi ada yang menarik tentang dream layer gitu. Jangan-jangan ketika kita terbangun, ini adalah layer dream yang berikutnya gitu. Kita nggak benar-benar bangun gitu intinya. Nah, yang jadi pertanyaan adalah, gimana sih kita, ya pastilah ya kalau kita kembali ke self inquiry. Self inquiry itu kan kunci pas gitu ya, di mana-mana pas aja pokoknya. Self inquiry itu kunci pas lah, kunci Inggris yang mau dipakai kunci 11, 12, 13, 14 dan seterusnya itu juga pakai. Tapi dalam praktikalnya gitu Bang Dame, gimana sih supaya kita waking up dalam tanda petik gitu ya? Seperti si Neo kan luar biasa gitu, dia disuruh belajar ke anak kecil tuh. Logikanya anak kecil tuh nggak tahu apa-apa gitu. Logikanya anak kecil tuh nggak bisa apa-apa gitu. Tapi si anak kecil ini ngomong there is no spoon, itu kan sadis gitu ya, dalam banget gitu. Nah, gimana tuh Bang Dame dalam praktikal kita sehari-hari untuk waking up gitu? Silakan. Kasih Kang Abu, makasih ya. Pertanyaan ini mengundang kita untuk eksplorasi lebih luas. Misalnya kayak adegan metrik tadi ya, itu kan anak kecil, itu lambang puritas kan, dan botak lagi coba. Iya. Jadi bukan anak kecil seperti kita pahami anak kecil, lu nggak tahu apa-apa, bukan. Itu kan anak kecil itu pure gitu, belum banyak dosanya lah gitu, belum terkontaminasi, dan botak gitu. Nah, anak kecil yang dimaksud di situ, kalau salah satu guru yang saya hormati namanya Fritz Coxswain ya, Syekh Isa, dia menyebut gini kan, pertahankan sifat anak-anak, childlikeness, bukan childish ya. Beda ya, bukan childish. Baru mau nanya itu ya. Oke. Bukan childish ya. Kalau childish itu baperan, ngambek gitu, itu childish tuh. Nafsu lawamah. Tapi childlikeness, sifat seperti anak-anak yang rasa ingin tahu, polos. Kalau misalnya berantem sama temannya langsung lupa gitu, nggak nempel lama gitu. Nah, sekarang kalau misalnya kita mau bentuk praktikalnya, sekali lagi sahabat-sahabat yang hadir di sini itu bisa memulai satu proses suluk ya, itu selalu meneliti pengalaman masing-masing. Itu penting. Jadi kita mendapat informasi dari kajian ini, nonton YouTube, dengerin buku, baca buku. Pada waktu kita mendapatkan informasi itu kan kita mengolah tuh sesuai dengan kapasitas masing-masing. Tapi yang sekarang saya sarankan, selidikilah pengalaman kita. Jadi kebenaran kita adalah based on experience. Karena aku juga sering banget ngomong. Nah, salah satu pengalaman yang lazim dialami banyak orang
itu adalah tidur pulas, benar nggak? Deep sleep consciousness. Kebanyakan orang masih awam itu menganggap tidur pulas itu nggak sadar. Nah, saya bersyukur banget saya belajar Vedanta juga ya. Itu guru-guru dari sana bilang, sampai ada bukunya Arvind Sarman, tidur pulas itu sadar. Cuma absence of things, nggak ada thingness. Buktinya kalau saya tanya misalnya Budini gitu, Budini gimana tidurnya tadi malam? Wah, pulas bu, pulas bang gitu ya, pulas. Kok tahu gitu? Siapa yang menyaksikan pengalaman tidur pulas? Cuman tidak ada aktivitas pikiran. Oke, itu pengalaman. Nah, siapa itu yang saat itu menyaksikan? Dan orang kalau tidur pulas itu damai, apalagi ngorok kan. Oh, nggak ada utang. Oh, lupa semua tuh. Lupa lagi. Dianya damai tapi jadi ngeributin orang lain sih Bang. Nah, jadi tidur pulas itu adalah satu bentuk suwung. Oke. Ya, no fear, nggak ada apapun, no activity. Nah, berbeda dengan dream sleep consciousness, mimpi. Nah, dalam pengalaman mimpi, kita di sana itu apa bedanya kita sekarang buka mata, melihat di kamar nih, kita anggap ini solid, benar. Sebenarnya apa sih bedanya kalau saat kita di dalam mimpi? Sama-sama kita anggap padat loh lagi mimpi tadi itu. Ya. Kalau kita dikejar-kejar anjing, takut juga karena kita menganggap itu real gitu. Sampai dream itu the end. Nah, berakhirnya dream itu disebut kiamat lah. Makanya kata kiamat itu saya ulang-ulang tuh. Kiamat satu sisi mata uang kan, maknanya hancur. Cerita itu dream. Saat yang sama dia bangkit. Nah, tapi masuk lagi kita ke dream berikutnya nih. Karena ada layer tadi ya. Nah, kita masuk lagi ke dream berikutnya. Sekarang ada tambahan nih dreamnya yang ini lagi. Dunia imajinasi, universe, terserah apa namanya. Iya. Itu adalah virtual sosmed netizen gitu. Bayar-bayar semua Bunda Judis itu loh sekarang itu. Interaksi kita coba WA group. Berarti kita memainkan banyak personalitas dalam banyak scene, banyak dunia-dunia. Nah, sekarang nih, katakan, aku bukan person itu. Aku bukan history itu. Aku adalah the observer yang menyadari scene-scene ini. Ajak ke dalam dulu, tarik mundur, retreat, khalwah, tahajud. Begitu kita sadar diri kita yang tidak ada identitas, just be. Be as you are. Kan sering tuh motivator bilang, jadilah dirimu. Tapi menjadi satu person, itu masih ada lawannya lagi. Iya, dirimu yang lebih sukses ya. Lebih sukses, ada lagi. Karena kalah menang. Tapi just be, to empty, kosong. Saat yang sama, full. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Ini saya suka dengar YouTube-nya Kang Abu ya. Saya sering banget, dan itu saya senang banget itu. Kang Abu udah sering banget menekan jadilah space gitu kan. Kesadaran space. Ini sering kita abaikan. Sama dengan kamar kita itu, kita bisa lihat benda-benda karena ada apa? Karena ada space. Bisa nggak kita masukkan barang-barang kalau nggak ada space? Satu lagi, kita bisa melihat barang-barang itu benda karena ada cahaya gitu. Emang kita bisa lihat benda-benda di luar itu, ada pohon kelapa, ada mana? Karena ada cahaya matahari. Kenapa kita abaikan keberadaan cahaya matahari? Kita mengalami apapun karena ada apa? Karena ada subjek yang menyadari, teman-teman. Siapa itu? Bisa nggak ada sebuah pengalaman tanpa ada subjek yang sadar di situ? Saat ada kejadian kita sedih, kejadiannya kita sadari, itu adegannya, scene-nya, akhiratnya apa?
Ini sedih datang. Kita tutup mata, breathing in, breathing out, inhale. Sadari sedih ini. Aku bukan sedih. I am aware of self. I am aware of breathing. Baru I am aware of awareness itself. Bahkan ketika kita sebut Tuhan, itu menjadi kita create oleh pikiran kita. Makanya itu namanya ilah. La ilaha. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi, enggak ada lagi ilah. Tuhan sebagai objek yang bisa. Kecuali illallah, imanen kan? Pada saat kita sadar yang imanen, saat yang sama dia adalah yang transenden. I am, aku, sesungguhnya aku ini Allah. Dan saat yang sama ketika dia dilihat sebagai yang tak terbatas, katakanlah dia. Ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul. Allahu la ilaha illa. Allah tidak ada Tuhan selain dia. Ini sebenarnya kalau kita nyebrang ke Kristianiti, ngomongnya gitu juga. Yeah. Kita menyeberang ke Yahudi, ngomongnya gitu. Ke Buddha, ke Zen, ke tradisi Jawa, Indian Amerika, suku Badui, suku di Australia, itu yang disebut tradisional perennials. Jadi psikologi itu mengajak kita mengenal diri kita, tapi di behavior, psikis, metafisik, dan spiritual. Mengajak kita langsung ke ground. Aku yang gak berubah. Bahkan saat tubuh ini di-end. Kita beruntung nih ada tema-tema begini kita bisa bahas nih, bahkan ditaruh di YouTube. Orang mau bilang ini sesat gitu. Kan siapa gitu. Kita semua kan rata-rata sesat dulu kan. Iya, makanya sholat ya Bang namanya, tunjuki jalan yang lurus gitu. Iya, kita kan sesat dulu. Kita mimpi itu sesat, bingung, nggak tahu yang lain. Kalau orang, makanya kan suka ditanya, Bang, kalau sudah awakening gimana? Terus kita ngapain? Iya. Syekh Hussein juga bilang gitu. Kalau kamu sudah bang, sudah sampai ma'rifatullah, you know what should you do. Tahulah mesti ngapain. Nah, baru jadi kita Muhammad Rasulullah, jadi utusan. Jadi itu sebabnya kita nggak menyaksikan Muhammad yang fisik ya, sahabat-sahabat sekalian. Nggak boleh marah. Karena Muhammad itulah cahaya di hati kita yang menampilkan akhlakul karimah. Nah, ini Kang, ini dipertegas, diulang-ulang dari sudut ini kayak permata kan. Makanya khusus alih kami itu kan permata hikmah. Melalui cerita Nabi Musa, oh ini permatanya. Nabi Yusuf dan Julaiha, ini permatanya. Ya kan? Cerita Nabi Ibrahim, ini permatanya. Oke, makasih Bang Dame, ini benar-benar asik banget gitu ya, luar biasa. Dan ya ini memang benar harus diulang-ulang, harus benar-benar dihayati lebih dalam lagi karena layer by layer. Ya belajar bangun ya namanya juga Bang Dame ya. Karena udah kebiasaan tidur gitu. Dengan belajar bangun memang nggak bisa instan gitu, dan luar biasa sih. Terima kasih, banyak sekali hal yang sekali lagi ini sangat-sangat apa ya, nggak tahu sih Bang Dame bahas-bahas gitu tuh jadi gregetan gitu ya Bang Dame, jadi gitu Bang Dame, jadi yang gitulah pokoknya. Kayaknya nyari satu pelampiasan yang entah itu mau dituliskan, entah itu mau diomongin, entah itu mau diapain, nggak tahu tuh, kayak yang pengen meledak gitu Bang Dame. Iya betul, ledakan spiritual kan itu Satori namanya. Oke, thank you, terima Nabi kasih. Muhammad ketika dapat semua itu ngomong sama siapa ya ini? Pertanyaan sahabat-sahabat, nggak kan banyak yang mohon maaf nih, yang nyimbangin Ali gitu. Iya.
Iya, iya, iya. Iya. Dan Inilah kalau bukan aku punya eh, banyak runungan. Kan pingin ngobrol sama yang seimbang kan, bener bener nyambung bener tembak. Iya kan? bener bener Bang Dame. Wah, luar biasa sih. Makasih Bang Dame. Terima kasih. Oke, ini saya masih banyak pertanyaan tapi ada Ibu Tisi sama Ibu Dini yang udah resen, jadi kita ke Ibu Tisi dulu. Mangga, Ibu Tisi silakan. Assalamualaikum, Bang Dame, Waalaikumsalam. Kang Abu. Waalaikumsalam. Mohon maaf kalau pertanyaannya kurang proper, tapi tadi sebenarnya sudah dibahas oleh Bang Dame. Jadi saya itu cuman ingin, ya itu seperti kata Kang Abu, ingin mengungkapkan sesuatu yang kita ingin bicarakan gitu, yang kita rasa ini gimana ya, kok begini gitu. Terkait dengan kesadaran, dengan misalnya inquiry, dengan awareness. Kan kalau kita mendengar semua perjalanan ini, kayaknya kan memang sama aja agamanya dari depan ke belakang, dari Nabi Adam sampai Muhammad, ya Bang Damai. Karena ajarannya adalah satu dari Allah ya. Jadi pertanyaan saya jadi begini, terus fungsinya agama itu apa? Maaf kalau ini tidak proper pertanyaannya, tetapi dalam hal kesadaran, kita lihat bagaimana di verse-nya si Evelyn itu, dalam satu saat dia bisa beberapa tempat dan dia bisa menyadari begitu macam banyak sekali kenyataan. Tapi sebetulnya apakah itu bukannya imaginary-nya dia? Dan sebetulnya yang sesungguhnya dia itu yang mana gitu? Dan itu pertanyaan saya mengenai agama Islam. Saya terima semuanya dan saya meyakini. Tapi saya juga berkawan dengan teman-teman yang non-Islam dan mereka bertanya sama saya, yang paling benar agama kamu. Terus buat saya, ya itu agama saya dan buat kamu agama kamu. Tapi again, di dalam tahapan kesadaran ini, nilik ini, mana Bang memasukkan combine kesadaran dengan realitas ini Bang? Karena kita semua imaginary. Jadi how can I explain to somebody that actually what you see is not what you see? Itu Bang, saya sering sekali berpikir, lihat bener nggak sih sebetulnya? Terima kasih Bang Dame, Kang Abu. Makasih Bu Tisi. Wah, ini benar-benar mewakili juga apa catatan saya sih Bu Tisi. Makasih banyak. Ini benar-benar sama apa yang mau saya tanyain juga ke Bang Dame gitu. Silakan Bang Dame. Kalau kita lihat simulasi yang sederhana ini, teman-teman ya, yang ini ya, ini simulasi ini Bu Tiji ya. Ini kan kita semua mengalami, kita pernah mimpi ya. Di dalam mimpi kita itu, kayak takkanlah Bu Tiji ya, mimpi ini. Di dalam adegan mimpi itu, kan Bu Tiji ada di situ, tapi nggak sadar sebagai apa, sebut aja Zen atau person. Dari sudut pandang partikular ini, yang terbatas ini, kita melihat orang juga, kita melihat gedung, kita melihat apapun di sini. Oke? Saat kita berada di sini, kita nggak bisa nyebut ini imajinasi kan? Ya nggak Bu? Karena sebagai Jane, sebagai individualitas yang dalam dream, kita juga berimajinasi. Ini nggak saya tambahin nih. Ya kan? Sebagaimana sekarang saya berimajinasi. Bahkan kalau kita punya HP, banyak nongol nih. Di gambar saya yang lain ada tuh. Cuman ini nanti ribet nih melihat. Si Jane ini sebagai individu, dia punya banyak imajinasi juga kan? Bagi dia si Andre ini materi, fisik, body. Tapi begitu berakhir mimpi ini, semua ini imajinasinya si Mary, ya enggak? Gitu kan. Nah karena itu kalau ini nggak mati, nggak berakhir, kita ini nggak bangun. Makanya antal maut qoblal maut, mati sajuruling urip. Tapi mau mati takut. Nah siapa itu yang takut mati? Nah itu jelas person. Nah jadi kalau saya sudah bangun nih, saya nggak perlu lagi takut sama penderitaan di dalam mimpi. Itu cuma penampakan. Saya kadang bilang, ditagih utang itu real loh. Kan nagih utangnya seminggu lagi debt collector, ya nggak? Seminggu lagi saya mau datang ya. Tapi sebelum kejadian seminggu lagi, di imajinasi sudah terjadi penderitaan, Kang gitu. Ya, ya. Ya kalau dia datang lagi ya hadapin aja. Jadi ini yang mau saya sampaikan.
Derita itu terjadi di ruang imajinasi kita, persepsi kita. Termasuk juga kesenangan-kesenangan itu terjadi di ruang batin kita. Kalau misalnya saya tanya nih simulasi kepada teman-teman, misalnya yang mencintai pasangan, apa yang kamu cintai dari pasangan? Ya kalau jujur nih Pak, iya jujur. Dompetnya dong, ada bilang gitu. Ya itu kan nggak abadi gitu. Atau apa karakternya, atau apanya gitu. Sama seperti orang misalnya, wah saya senang sama Bang Dan. Saya bilang kalau dia udah terlalu kagum, saya lihat, saya ingatkan kamu, yang kamu kagumi apa dari Dami itu? Badannya, karakternya apa? Pelan-pelan, saya dapat sesuatu, saya tercerahkan. Itu apa itu? Baru saya bilang, itu namanya al-ilm. Ilmu Tuhan hadir melalui siapa saja. Ar-Rahman. Cintailah sisi ilahinya itu. Itu kamu gak kecewa. Nah, ketika orang yang sadar Butiji udah bangun, dia kan tahu. Nabi Muhammad misalnya di Gua Hiro kan bangun tuh. Wah, orang Arab ini ternyata punya sistem sosial macam-macam. Dia masuk ke sistem itu jadi messenger. Itulah gunanya agama. Agama itu kan cara sang aku, cara Tuhan untuk membangunkan ya diri-diri yang belum bangun, yang kafir itu, yang tidur itu. Melalui apa? Ya kami hidup, kami bangkitkan Nabi dari kaummu sendiri. Di setiap zaman ada messengernya, Bu. Dan messenger itu meninggalkan rules, itulah agama. Tapi agama yang sekarang ini kita paham kan sudah tereduksi. Banyak aliran, banyak itu. Itu sebabnya kalau saya ngajar religion pada orang yang baru masuk Islam, saya diskusi, what is religion for you? Saya cek dulu persepsi dia. Harus saya jelaskan definisi asli. Which bind man with God, yang menghubungkan kamu dengan Tuhan. Itu hakikatnya. Jadi bentuk jalan apapun yang membawa kita kepada yang tunggal, itu bisa disebut agama. Nah, labelingnya secara sosial, namanya Islam, Hindu, Buddha. Tapi hakikat di balik jalan itu semua kan yang bawa kita pada Sang Tuhan. Jadi kalau sudah kajian begini, Bu, nggak ada waktu lagi kita memperdebatkan aliran, mazhab. Kalau ada yang masih begitu, Bu, nggak usah ikut-ikutan, Bu. Nggak usah buang-buang waktu. Saya aja sendiri kalau ada yang nanya gitu, kamu ready diskusi ini? Saya tanya dulu dia. Nah, saya balikin dulu, apa yang kamu pahami Islam dulu. Kasihkan katanya dari ini, posting ini. Jadi semua dangkal semua. Kamu beragama kan pengen bahagia kan? Buat apa kita belajar agama tapi membuat kita nggak sadar? Itu bukan agama yang salah. Cara kita belajarnya, sub egonya itu. Pokoknya orang kalau sudah bangun itu nggak bisa dikibul. Sama orang kayak udah mimpi, bangun dari mimpi. Kan nggak bisa lagi dikibulin. Udah bangun, udah terang, clear dia melihatnya. Kalau kita masih menduga-duga, ya kita perlu self-inquiry sampai clear. Jadi tadi kan saya cerita ini dari Ismail, Maqam Ibrahim dan lain-lain. Itu kan membantu simulasinya jadi keren gitu. Karena itu kan ribuan tahun. Oh itu ya maksudnya ya. Gitu. Tapi dikasih dulu penjelasan yang tadi yang sifatnya intelektual, filosofis. Salah satu yang saya suka dari Vedanta gitu kan. Nggak datang dari dogma dulu. Experience dulu, teliti gitu. Makanya self-inquiry penting. Baru kita rujuk, oh di Al-Quran apa isinya gitu. Apa isinya gitu. Kasih dulu dia, ajak dulu dia independen meneliti. Jadi reverse journey gitu ya. Dapat dulu experience-nya baru nyari jadi nggak gampang dibohongin gitu ya Bang namanya. Nggak gampang dibohongin gitu. Oke. Nah, tapi saya nggak menyalahkan
dari kecil itu dikasih sistem didikan, tapi kalau nggak dikasih self inquiry-nya, wah ini kegeeran, nanti dia pikir dia udah ngerti. Benar, benar. Dan itu dari Nabi, tafakur sejenak lebih baik Yes. dari ibadah 100 rakaat. Yes, Tafakur itu kan bentuk lain dari praktek merenung, self inquiry. yes, yes. Ikro. Kita kan di sini ini diskusi ini dipandu Kang Abu, ya wujud di sini. Kita kan ikro sama-sama nih, masing-masing menyerap sesuai dengan kapasitas. Terima kasih Ibu Tiji ya. Jadi agama diperlukan Bu. Kita nggak buang agama. Ya, ya. Ya, kita juga pakai nalar filosofi. Tapi yang lebih penting experience kita apa dan itu. Oke, thank you Bang Dame. Baru aja kemarin sore ada satu kajian offline, ada yang nanya keren nih Bang Dame, pertanyaannya sadis nih. Pertanyaannya direct. Kang Abu kenapa sih masih Islam dan masih setia di dalam Islam dan masih menjalankan semua syariat-syariat Islam katanya? Pertanyaannya sadis banget. Jawabannya simpel sih Bang Dame. Soalnya kalau saya harus memulai agama baru malas gitu, harus mulai dari nol, udah yang ada aja lah gitu kira-kira. Oke, matur nuwun. Bang Dame terima kasih, asik banget. Bu Tizi makasih mewakili juga pertanyaan saya. Oke, kita ke Ibu Dini. Bu Dini apa kabar? Alhamdulillah baik, Kang Abu, Bang Dame apa kabar? Apa kabar Bu Dini? Waalaikumsalam. Teman-teman semua. Aduh, saya rasanya kok baru makjul banget ya mendengarkan ini semuanya. Padahal saya udah sering ya denger ya, Bang Dame dan Kang Abu ya. Dan ternyata memang kita ini mimpi dari layer ke layer ya. Dan dalam mimpi ini kita bisa berkembang, bisa juga enggak gitu ya. Bagaimana kita memaknai apa yang kita mimpikan. Barangkali saya mau sharing satu kisah mimpi dalam kehidupan. Di kehidupan saya yang awal, yang itu saya itu orang yang sangat logik. Saya sangat percaya pada kekuatan pikiran. Jadi menurut saya apa yang saya pikirkan, apa yang saya lakukan itu memang selama ini hasilnya memang sesuai dengan harapan. Satu hari Allah memberikan mimpi yang lain dan saya ingat biasanya kalau dengar cerita mengenai Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu ya saya dengarnya tuh hebat, tapi kalau itu jadi mas saya bisa nggak saya gitu. Tapi sekarang saya ingat itu sudah terjadi pada saya dalam mimpi saya yang lain. Jadi saya punya, mungkin saya pernah cerita sih ya, tapi ini saya kaitkan dengan apa yang dialami perjalanannya Nabi Ibrahim. Ternyata saya juga mengalaminya, dan itu memang membuat saya jadi berubah total. Nggak tahu itu namanya hijrah apa bukan ya, tapi itu membuat jadi berubah total dari saya yang layer yang awal tadi. Jadi saya punya anak mercu ya, bedanya 8 tahun sama anak saya nomor 3. Anak ini saya udah minta selalu doa supaya anaknya perempuan secantik lukisan yang saya suka. Dikabulkan oleh Allah, lahirlah seorang perempuan yang lucu secantik lukisan yang saya suka. Saya begitu senangnya, begitu bahagianya sampai kakak-kakaknya ini anak saya, kita tahu deh ibu kayaknya lebih sayang sama adik yang kecil daripada sama kita. Sampai begitu loh tanggapan. Tapi saya juga jujur, tapi anak-anak saya bilang, tapi kita ngerti kok Bu, kenapa? Karena adik kecil kita ini lucu banget, gitu. Menyenangkan, nggak cengeng, nggak nyusahin, selalu penuh dengan ketawa. Ya. Satu hari dia sakit yang diagnosa dokternya udah macam-macam deh, saya nggak cerita ya. Pokoknya terakhir ini sakitnya ini parah banget, dari beratnya 11 kilo ya, karena udah umur 10 bulan ya, itu menjadi 5 kilo. Tinggal tulang sama kulit. Tapi perutnya gendut kayak batu dan keras, nggak bisa ditekan. Akhirnya ternyata ususnya tuh pecah. Jadi feces, semua makanan itu ada di rongga perut. Dan akhirnya dioperasi sampai 2 kali, tapi juga salah diagnosa kayaknya ya. Lalu dokternya bilang, Bu Dini, kayaknya nggak ada hope buat anaknya. Hidupnya tinggal beberapa jam ya. Kayaknya udah terlalu parah karena semuanya udah berantakan gitu di dalam tubuh si baby kecil itu. Masuk ICU ya.
Suami saya udah sampai nggak bisa berdiri ya dari tempat tidurnya. Aduh, saya nggak punya tenaga, saya hilang kayaknya mulai. Saya juga bruk jatuh ya ampun, ini anak yang saya mimpikan, saya sayangi, dan luar biasa ya, tiba-tiba dinyatakan bahwa dia harus meninggal dalam waktu ya paling lama 1-2 hari katanya. Saya cuma sholat sama Tuhan. Nah, herannya pada sholat saya itu saya nggak minta dia sembuh. Tiba-tiba saya dituntun ya untuk minta yang terbaik buat anak saya. Dan saya bilang saya ikhlas karena saya sudah bahagia punya anak usia 11 bulan dan sangat lucu sesuai dengan apa yang saya mimpikan gitu. Kalau memang Tuhan mau ambillah, saya ikhlas. Tapi kalau dikembalikan pada saya, kembalikan utuh. Karena menurut dokter, kalaupun dia hidup dia akan retarded. Yang kedua, kalaupun dia perempuan, dia nggak akan pernah punya anak karena udah rusak organ internalnya. Ya saya cuma doa begitu aja ya. Terus tiba-tiba timbul keikhlasan untuk nggak sedih, tapi yang terbaik buat tuh anak. Saya percaya, nggak tahu kenapa Allah itu akan memberikan sesuatu yang indah gitu. Kita nggak ngerti perasaan itu, tiba-tiba tuh tenang, terus ikhlas. Ya udah, terus saya doain anak saya. Terjadi mujizat. Masa tiba-tiba anak saya sembuh walaupun terjadi sedikit retardasi. Anak saya sembuh setelah dioperasi yang terakhir yang dipotong ususnya ya, disambung lagi. Tapi saya bilang sama dokternya, dokter kalau mau operasi yang terakhir, kata menurut dokter anak saya mau meninggal, saya mau ada di ruang operasi ya. Saya nggak mau dengar kata dokter bahwa anak saya meninggal. Saya mau lihat prosesnya semua, saya bilang, dalam doa. Bingung tuh rumah sakit. Akhirnya saya dikabulkan. Saya lihat operasi, saya lihat kondisi bayi saya shock banget ya. Aduh, ya saya nggak bisa cerita deh, ngeri ya. Terus saya mau doa. Terus kata dokternya, Bu, ini yang terbaik ya, tapi tampaknya berat ya untuk bisa survive ya. Saya bilang nggak apa-apa dok, saya udah ikhlas kok. Yang penting kita udah berbuat yang terbaik, saya bilang gitu. Tapi ikhlasnya itu yang benar-benar kerasa gitu di hati loh. Kerasa dalam bahwa saya percaya sama Allah gitu. Ini yang terbaik buat si baby. Nggak tahu gimana, dia malah bisa membaik. Nah, sampai saya bilang ya Allah, ternyata kekuatan logika saya itu saya jadi punya belief yang rupanya emang ridho-Mu, Engkaulah yang memberikan segalanya. Hidup, mati, kebahagiaan, kesulitan. Karena anak itu hidup, sekarang udah 33 tahun, tidak retarded, dan punya anak. Jadi semua yang diagnosis dokter itu sama Allah dibalik dengan kekuasaan beliau. Karena kalau lihat dari segi logika dan medis, saya tahu itu nggak mungkin semuanya. Nggak mungkin aja. Udah ancur-ancuran soalnya. Saya juga lihat sama mata kepala sendiri ketika dioperasi, saya lihat, astaga, ini kok isi perutnya itu kok aut-autan banget ya, sampai saya lemas ngeliatin, oh kayak gini anak saya ya. Karena salah diagnosis, salah obat, makin parah gitu sakitnya. Tapi itu benar mujizat, sampai dokter bilang, Bu, mohon maaf ya, ini mujizat. Tidak ada dalam ilmu kedokter yang bisa menjawab kenapa anak ibu sembuh. Gitu. Jadi, dan dia sendiri katanya bakalan retarded ya. Tapi dia lulus kuliah kebetulan dipilih kuliah di luar ya, dengan IP-nya 6 out of 7. Kalau di tes IQ mas cuma 90, tapi dia lulus 6 out of 7. Jadi kalau di Indonesia 3,75 kali IP-nya ya. Jadi semua tuh hidupnya tuh mujizat semua gitu. Jadi saya sampai jatuh, saya bilang ya Allah luar biasa ya, di sini rupanya Engkau berikan aku mimpi ya, mimpi yang beda ya. Dan akhirnya merubah sikap saya yang agak-agak pede dengan logika ya, dengan pemikiran, menjadi orang yang saya tetap kalau punya kemauan tuh mesti saya ya ambil. Tapi akhirnya kalau saya nggak dapet tuh saya kecewa banget, marah, kesel. Sekarang saya bilang oke, ini ada baiknya buat saya. Terus saya tenang lagi aja. Jadi nggak sampai ini ada baiknya buat saya move on lagi gitu. Dan dalam kehidupan itu banyak mujizat-mujizat yang saya temui yang di luar logika ternyata. Baik dalam karir, dalam kehidupan rumah tangga, semua itu saya terbengong-bengong. Nah, ini Allah ini mau ngomong apa ya mas saya? Rupanya pengorbanan, keikhlasan itu bisa mendatangkan sesuatu yang luar biasa, yang nggak kepikir sama sekali. Jadi itu apa sih ini? Jadi perubahan sikap saya itu selalu kalau mau ada apa-apa saya berdoa dulu pada Allah.
Kalau emang ini baik buat saya, mudahkan. Kalau misalnya ini, tapi emang benar-benar yang saya rasakan, yang saya minta, bukan itu adalah harus ngomong begitu, karena kalau berdoa sama Allah tuh mesti begitu. Enggak, itu keluar dengan sendirinya. Sehingga dalam beberapa kegiatan, kalau emang saya gagal, saya emang oke, ini bukan rezeki saya, tapi saya nggak kecewa lagi, nggak kecewa, nggak sedih, nggak apa, ya move on aja lagi gitu. Jadi mungkin itu sedikit sharing ya, mendengarkan tadi Bang Dame bilang, saya jadi tiba-tiba kok terkait sama anak saya yang divonis akan meninggal dalam 1-2 hari, even jam lah katanya. Karena kondisinya udah begitu parah, dan menurut saya yang waktu saya anak saya juga, ya saya mesti bilang apa yang udah parah. Saya udah panggil kakak-kakaknya ya, ayo cium adik kamu, mungkin kamu akan ketemu lagi sama adik kamu. Gitu. Jadi itu membuat saya jadi ingat bagaimana beratnya Nabi Ibrahim diminta untuk menyembelih Nabi Ismail, if it is in real life ya. Tapi itu kan kiasan semua. Tapi kiasan itu langsung magnet gitu ke saya. Mungkin ini ya maksudnya gitu. Mungkin itu sedikit. Bang Dame, Kang Abu, makasih. Oke, Bu Dini, terima kasih banget, ini sangat menginspirasi dan menggetarkan gitu, dan ya ini sesuatu hal yang experience ya, bukan cerita, bukan dongeng, dan ini adalah sesuatu yang benar-benar dialami oleh Bu Dini yang disampaikan ke kita, dan saya rasa mungkin the most main idea pertemuan kita pagi hari ini ya, kita harus dengerin ini gitu. Yang dimana tadi Bang Dame menyampaikan dari sudut pandang kesadarannya, Bu Dini menyampaikan dari sudut pandang experience, dan ini saya rasa sangat melengkapi perfect design lah gitu kalau kita berbicara tentang konteks dari apa yang diterima gitu. Jadi terima kasih Bu Dini sudah memberikan satu cerita dalam konteks adalah realitasnya, kita lagi bahas realitas gitu. Dan saya rasa ini akan sangat bisa dielaborasi sangat dalam oleh Bang Dame. Silakan, Bang Dame, ini luar biasa sih. Silakan. Di unmute dulu Bang Dame, maaf. Terima kasih Bu Dini atas sharing. Pengalaman yang tadi diceritakan itu memang kalau dikaitkan dengan kisah Ibrahim atau kisah saya, kisah Kang Abu, kita semua punya satu scene, satu perjalanan, sebuah drama, sebuah permainan hidup, sebuah cerita hidup yang kan pikiran kita kan mutar-mutar. Tawaf itu, mesti itulah logika, rasional. Nah sampai satu titik di dekat kolbu itu di Dini dan teman-teman, itu ada satu state of soul yang disebut pasrah total. Setelah tawaf kan nggak bisa langsung kita ke Hijr Ismail. Jadi tawafnya itu begitu kita tutup mata nih teman, itu tawaf tuh pikiran batin kita, benar nggak? Tawaf. Nah pada saat itu saya juga ngalamin, Bu Dini tadi ceritanya luar biasa. Setiap orang itu punya scene-nya sendiri, punya fragmen yang kalau sekarang Bu Dini cerita itu masih terbayang di ingatan. Masih ada sisi soulnya, emosionalnya gitu. Nah, untuk mengingatkan kita agar selalu pasrah dalam hakikat hidup kita. Nah, ada sholat di Kang Abu ini yang versi saya, mudah-mudahan ketika saya mengatakan, jadi saya kembali ke situ begini. Aku berserah padamu ya Allah. Aku nggak mikir masa depan, aku nggak mikir masa lepas. That's why kenapa kita lakukan simulasi ini. Ya nggak boleh. Siapa bilang kita nggak perlu sholat secara syariat? Oh ini bagus banget ini. Jadi saat Bu Judis lagi begini, Bu Dini ingat lagi tuh state of soul pasrah itu pasti khusyuk itu. Bisa lama begini Bu Dini. Baru kita sebutkan Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya gitu kan keren. Kita mendownload lagi, menginstal lagi substance summary dari Al-Quran yang 6.000 sekian. Berlindung pada Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Lalu Bu Dini, kita pasrah lagi, kita menjalani hidup dengan humility, ruku.
Bu Dini juga pernah di tempat lain cerita bagaimana Bu Dini belajar dari pembantu, ya nggak Bu? Itu aspek rukuknya. Terus tidak lagi gitu. Ada maknanya juga. Silent lagi gitu. Tumanina. Sujud lagi. Hajarul Aswad tuh sujud itu. Nah jadi siapa bilang agama nggak perlu wudhu? Ini mengingatkan kita, makanya agama itu syariat itu reminding system. Termasuk karena Abu bikin kegiatan gini di YouTube. Ini kan reminding system. Yang puluhan tahun kita lakukan simulasi ini nggak. Jadi kalau ada orang nggak sempat secara fisik ke Mekah, tapi dia mengalami kondisi batin yang diceritakan Bu Dini, dia nyampe ke Hajar Ismail, dia nyampe ke Maqam Ibrahim, dia mencium Hajarul Aswad. Sementara ada orang yang ngotot pergi ke Hajarul Aswad, bayar joki rebutan, dia nggak dapat. Allah adil tetap. Emang kegeeran nih mereka yang bisa ke sana itu lebih bagus? Enggak dong. Ya ini terima kasih nih Bu Dini ceritanya, dan juga mudah-mudahan itu mesti karena pengalaman itu kuat. Nah, masing-masing orang ada Ismailnya sendiri gitu. Dan kenapa Nabi Ibrahim secara umum ceritanya itu anak itu, tapi masing-masing orang ada Ismail, ya nggak kenal. Ya. Gitu. Jadi makasih. Oke. Ada satu lagi kayaknya Kang itu. Iya, Masih satu ada lagi. waktu atau gimana? Masih satu lagi ya Bang Dame ya. Cuman pengen silakan. sedikit apa ya? Ini baru aja gitu terbit. Baru terbit. Jadi gini Bang Dame. Makin dirasakan gitu, makin disadari sekali gitu ya, bahwa ketika cerita itu datang dari realitas gitu ya Bang Dame. Ketika cerita itu datang dari experience, yang pasti itu kan bukan dongeng, yang pasti itu bukan mitos dalam tanda petik ya, bukan katanya gitu. Lebih merasakan dan mengalami bahwa, nggak tahu tadi waktu Bu Dini ngomong, penyimakan entah itu dari energi, vibrasi, frekuensinya, benar-benar tuh kayak menyedot gitu Bang Dame. Benar-benar tuh kayak benar-benar satu magnetik yang benar-benar kita masuk ke satu tunnel yang, oh ini luar biasa gitu. Nah, jadi apa ya? Jadi merasakan ketika kalau kita kaitkan sama nuzulul Qur'annya Nabi Muhammad gitu, dimana semuanya dalam tanda petik gunung aja bisa hancur lah gitu ya kalau dalam bahasa Quran gitu, apapun semuanya luluh lantah lenyap, dan bukan masalah siapa yang cerita gitu, tetapi vibrasi itu dirasakan kepada siapapun yang menyampaikannya sebagai si person ya. Tapi begitu isinya sama dari dia, lebih merasakan bahwa ternyata tuning vibrasi frekuensinya emang sama gitu Bang Dame. Once itu adalah sesuatu yang reality, that's it Quran gitu. Ya lebih bisa menyadari bahwa la sautin wala harfun tuh apa sih gitu. Tidak ada suara, tidak ada hurufnya, meskipun kita mendengar suara gitu, tetapi yang ya Ibu Dini kan hanya medium yang menyampaikan gitu ya Bang Dame, kalau tadi kita menyimak gitu, tetapi kan itu menjadi sesuatu. Itu sih yang pengen diceritain dan di sharingkan gitu, yang itu luar biasa sekali gitu. Terima kasih, luar biasa, banyak sekali hikmah di pagi hari ini. Makasih Bang Dame, sekali lagi juga Ibu Dini, terima kasih banyak, hatur nuhun. Terakhir mungkin ya, ini udah 11.21, ini username-nya Ralia, silahkan. Assalamualaikum Kang Bu. Iya. Silakan. Gini ya, kan saya kan lagi buat project animasi gitu. Ya. Dan ini persis banget sama yang saya lagi saya build gitu sekarang, tentang konsep-konsep mimpi gitu. Lucunya tiba-tiba itu aja tiba-tiba muncul di notifikasi YouTube saya gitu. Jalan positif ini. Mungkin bisa untuk kan saya gimana ceritanya? Maaf Kang Bu, saya agak kurang itu ya. Agak punya sedikit keterbatasan. Iya, silakan. Aduh, maaf. Jadi ini baru bergabung sama kita gitu, Mas? Iya. Dan saya kan belajar animasi.
kuliah lah ibaratnya, kuliah animasi. Tapi di semester terakhir saya memutuskan untuk keluar gitu karena sakit gitu. Nah terus saya kekeh gitu mau pingin buat film animasi gitu. Nah selama saya riset ke dalam diri gitu, persis apa yang dibahas Kang Dame tadi tentang mimpi gitu. Kita ini mimpi gitu. Oke. Jadi nyampe ke sini emang baru kali ini gitu, Mas? Iya. Baru kali ini ya? Iya. Lucu ya. Ada dipikir-pikir lucu. Oke. Thank you, Mas. Ini juga menarik gitu ya. Soalnya kalau boleh izin? Iya, silakan. Saya Gimana? Konsultasi lebih dalam boleh nggak nanti? Oh, boleh banget. Nanti DM-nya bisa gitu. Nanti bisa ke IG saya atau IG-nya Bang Dame. Boleh, nanti saya kasih linknya di chat ya. Tapi anyway, terima kasih karena saya juga baru lihat username Ralia itu kayak kelihatannya baru datang hari ini gitu. Thank you, Mas. Responnya, dan mungkin pasti Bang Dame ada sesuatu yang mau disampaikan karena ini akan berkaitan gini, Bang Dame. Ini yang kita obrolin waktu itu sih sebenarnya. Iya. Bahwa there is nothing coincidence gitu. Gimana tuh Bang Dame, silakan. Iya, jadi oke. Pertama yang Budi ini tadi komenkan Abu. Tapi ini direnungkan ya. Sebenarnya aku yang hadir sebagai Ibrahim kita sebutkan. Aku yang hadir sebagai Isa Musa. Itu aku yang satu sebenarnya. Cuma di sebuah zaman identitas penampilannya berbeda. Karena itu ceritanya Budini tadi itu ceritaku, cerita kita. Makanya kita bisa rasakan kan. Ini yang disebut itu sebetulnya satu saat nanti kita akan makin intens menyadari tauhid sebagai pengalaman hidup. Wahdatul wujud manunggaling kaula Gusti. Jadi cuman ini butuh latihan dulu, karena nanti kalau kita menyaksikan di YouTube ada orang menderita perang, kita jadi ikut ke bawah gitu. Kita harus bisa bertakwa. Tadi kan dibilang, dunia ini ada adegan sedihnya, ada adegan biadabnya, ada adegan indah. Tapi dari semua adegan-adegan itu, akhirnya kita dapat substan apa? Kalau diperas itu sarinya apa? Nama Tuhan apa? Tadi dia bilang, aku jadi ngerti apa itu ikhlas, pasrah. Pasti ada dalam fragmen hidup juga ya Budini ya, yang memaksa kita untuk kembali ke ikhlas tadi, ke pasrah tadi. Nah itulah pentingnya kita ulang-ulang nih. Nah kemudian yang tadi Mas Rali bilang tadi, saya terus terang ada teman saya yang jago lukis, bapak-bapak. Setiap saya bikin gambar-gambar kan, saya kan lukisnya itu nggak terlalu jago gitu. Pak, bisa nggak Bapak bikin lukisannya ini? Karena ini membantu. Jadi saya sekarang mengurangi pakai kata-kata kan, karena lebih cepat gambar gitu. Kalau Arif kan pakai nada, dia musik, dia penyaksian, dia turunin jadi lagu gitu misalnya. Gitu. Nah, jadi kita ini mau mengalirkan nih gitu. Nah ini tiba-tiba Mas Rali itu sekolah di animasi, mungkin dia lagi sendiri merenung, tiba-tiba dia banyak sih. Kan semua kita kan dikasih kesempatan terhubung dengan YouTube-nya Tuhan. Cloud-nya Tuhan, itu yang disebut alam imajinal. Dunia imajinal, dunia. Tapi jangan masuk ke situ kalau nggak alert, nggak takwa. Makanya tadi kita di sini, siapapun yang hadir, 97 orang bahkan yang dengerin di YouTube, itu sebetulnya diundang oleh aku yang tunggal itu ya. Kang Abu nyebut reality gitu ya. Kalau disebut reality bukan fisik tuh maksudnya. Fisik itu penampakan. Reality itu maksudnya wujud ilahi. Wujud itself. Jadi ya silakanlah Kang Abu, nanti siapa tahu nanti ada membantu untuk bangunkanlah kesadaran buat kita banyak orang. Oke, Bang Dame, terima kasih. Animasi memang membantu banget pakai animasi. Ya, itu memudahkan untuk apa ya?
Amsal 4.0 kali ya Bang Dame ya. Kalau Quran banyak amsalnya, animasi ini adalah menggambarkan sesuatu. Oke, aduh pagi ini banyak kejutan-kejutan nih Bang Dame. Makin aneh emang, tapi ya udah ya, kita syukuri. Boleh tepuk tangan lu dong buat Bang Dame. Bang Dame, aduh terima kasih banyak. Ibu dan Bapak semua yang hadir juga terima kasih. Saya rasa kita banyak banyak mendapatkan hidangan langit gitu pada pagi hari ini, dan tinggal dipilah-pilah gitu mana yang mau direalisasikan duluan, mana yang mau disimpan di bank list. Oke Bang Dame, sedikit aja final statement untuk pembahasan kita pagi hari ini. Saya kasih judul What is Reality? Oh gitu Bang Dame, silakan. Ya sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati Allah, kita di sini berkumpul dalam rangka kita ingin bangun sama-sama. Mudah-mudahan kita semakin menyadari diri kita yang real itu, yang dalam Islam disebut la ilaha illallah. Dan ternyata memang kita itu adalah realitas yang tidak pernah berakhir, yaitu roh kita itu. Nama lainnya kesadaran, I am wujud ya. Makasih Kang Abu telah memfasilitasi pertemuan ini, Bunda Judis dan semua sahabat ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi boleh tepuk tangan untuk guru kita Bang Dame, sehat-sehat selalu. Terima kasih Bang, luar biasa. Jangan lelah, jangan bosan untuk selalu berbagi, dan ya udah mungkin scene-nya memang lagi di sini gitu ya Bang Dame. Kita ikutin scene-nya aja deh pokoknya. Atur nuhun, luar biasa. Sekali lagi teman-teman Ibu dan Bapak, terima kasih atas kebersamaannya pagi hari ini. Mudah-mudahan menginspirasi. Saya rasa nggak mungkin nggak menginspirasi ya. Mudah-mudahan juga yang paling penting keep happy gitu ya, dan kita still enjoy the life. Life is always ongoing process gitu. Kita nikmati setiap prosesnya, setiap scene-nya dengan sedikit demi sedikit sesuai dengan pembahasan kita pagi hari ini, membuka layer demi layer dari dream kita gitu. Jadi kalau lagi mimpi dikejar anjing, bukan lari tapi bangun gitu ya. Bangun itu penting sekali. Terakhir, Nabi Muhammad mengatakan tadi di awal bahwa kita semua lagi tidur, dan mudah-mudahan kita bisa saling membangunkan. Jadi teman yang selalu membangunkan. Kalau kata bahasanya Bang Dame, jadi teman yang selalu bisa membawa bertumbuh. Teman bertumbuh forever. Jadi bukan Wakanda aja yang forever ya. Jadi teman bertumbuh forever. Hatur nuhun, mohon maaf lahir dan batin, semoga bermanfaat.